Pasti kalian sering banget kan dengar tentang kemesraan Amerika dan Israel di mata dunia. Dan gimana sih sebenarnya PBB kok kayak gak bisa ngapa-ngapain terkait dua negara ini gitu kan. Dan terbaru Israel nyerang kantor pertahanan Suriah nih guys. Nah, sebenarnya kenapa sih sebenarnya Amerika selalu nge-backup Israel, dan kenapa kayak PBB tuh kayak gak bisa berbuat banyak kalau berurusan dengan dua negara ini? Oke, jadi ceritanya dimulai dari jauh banget nih. Kalau kita ngomongin tentang Israel, kita tuh harus ngomongin tentang Zionisme dulu nih. Zionisme ini adalah gerakan politik yang muncul di akhir abad ke-19, yang intinya pengen banget punya negara sendiri buat orang-orang Yahudi. Waktu itu, orang-orang Yahudi di dunia itu sering banget kena diskriminasi nih. Nah, jadi mereka tuh udah mulai mikir nih, gimana caranya mereka bikin satu negara untuk tempat mereka aman dan tempat mereka bebas beragama. Nah, Palestina yang sekarang dicaplok jadi wilayah Israel ini memang memiliki kedekatan historis dan religius. Nah, tempat ini tuh penting banget buat orang Yahudi. Tapi, plot twistnya nih, di wilayah Palestina ini tuh ternyata udah ada penduduk asli, yakni penduduk Arab Muslim dan juga Arab Kristen. Jadi dari awal emang udah kelihatan banget lah bakal konflik. Perang Dunia I tuh jadi turning point banget nih buat Inggris. Inggris yang menang perang kala itu lewat deklarasi Balfour tahun 1917 itu bilang mereka tuh mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, mereka tuh juga punya janji kemerdekaan ke orang Arab. Bingung kan? Nah, ini dari awal memang masalah yang bisa berkelanjutan ke depan. Terus ada peristiwa Holocaust nih. Ini tuh tragedi kemanusiaan yang mengerikan. Jadi Nazi membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi setelah Perang Dunia II, dunia internasional tuh merasa kayak kasihan gitu ke orang-orang Yahudi dan simpati gitu. Ini tuh jadi momentum yang tepat buat pendirian, buat merealisasikan negara Israel. 14 Mei 1948 adalah hari yang bersejarah buat Israel, di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya tuh. Dan tahu nggak, 11 menit setelah proklamasi kemerdekaan itu, Presiden Amerika saat itu tuh langsung mengakui negara Israel. Bukan kebetulan lah ya. Kenapa Amerika langsung support? Ada beberapa faktor sih. Yang pertama, ada faktor moral dan historis. Amerika yang sebetulnya katanya tuh land of the free gitu kan, mereka tuh merasa kewajiban dan moral untuk mendukung korban Holocaust. Dan bayangkan, mereka setelah tragedi sebegitu besarnya itu, mereka butuh tempat yang aman. Kedua, politik domestik Amerika. Komunitas Yahudi Amerika punya pengaruh politik yang cukup kuat nih, terutama di negara-negara bagian kunci. Mereka jadi pressure group yang efektif gitu. Mereka jadi kelompok penekan yang efektif terhadap pemerintah presiden waktu itu. Ketiga, ini nih yang sering dilupakan. Ada faktor perang dingin. Amerika tuh kebetulan lagi perang dingin kan sama Uni Soviet saat itu. Nah, Israel dilihat sebagai partner yang bisa diandalkan di Timur Tengah, yang ya cukup strategis lah gitu kan, baik dari segi sumber daya manusia dan lain sebagainya lah gitu. Tapi di awal-awal hubungan Amerika dan Israel tuh nggak langsung super dekat kayak sekarang. Malahan di beberapa konflik awal, Amerika tuh masih nyoba netral sebenarnya. Misalnya pas krisis Suez tahun 56, Amerika malah nentang Israel. Inggris dan Perancis yang sebenarnya nyerang Mesir gitu kan. Nah, hubungan yang benar-benar dekat mulai terjadi pas era 60-an. Terutama setelah perang 6 hari yang Israel memenangkan perang itu. Kenapa? Karena Israel tuh sebenarnya terbukti jadi kekuatan militer yang luar biasa. Dalam 6 hari, mereka berhasil ngalahin gabungan tentara Arab. Amerika yang lagi butuh alat di Timur Tengah langsung tertarik nih sama kekuatan Israel. Faktor perubahan permainan lainnya adalah minyak. Jelas lah ya, pas embargo tahun 73, negara-negara Arab tuh ngeboikot Amerika karena ngedukung Israel. Nah, ini malah bikin Amerika mikir, kita tuh sebenarnya butuh partner yang reliable dan ya di wilayah religion ini gitu dah. Dan ternyata Amerika tuh nemu, yaitu Israel. Dari aspek militer, kerjasama makin intens nih. Israel jadi laboratorium hidup buat Amerika. Mereka ngetes senjata Amerika di medan perang nyata, terus kasih feedback ke Pentagon. Ya, win-win solution lah ya.
Ekonomi juga sebenarnya jadi faktor sih. Israel yang awalnya negara-negara agraris gitu kan, berkembang jadi tech powerhouse, jadi negara-negara teknologi gitu kan. Silicon Valley dan Tel Aviv jadi partner of innovation. Yang paling penting dari sudut pandang strategis, Israel jadi kapal induk Amerika yang nggak pernah tenggelam di Timur Tengah. Mereka punya intel dan networking yang canggih. Bisa jadi early warning deh buat sistem ancaman di regional Timur Tengah gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering banget bikin penasaran. Kenapa sih PBB tuh kayak nggak pernah bisa berbuat apa-apa gitu kalau misalkan Israel udah bertindak? Jawabannya ada di struktur PBB itu sendiri. Di Dewan Keamanan PBB ada 5 negara dengan hak veto. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Kalau salah satu dari negara ini bilang tidak ke sebuah resolusi, ya langsung menolak. Amerika udah berkali-kali pakai hak vetonya nih buat lindungi Israel. Dari tahun 70 sampai sekarang, Amerika udah veto puluhan resolusi yang mengkritik Israel. Jadi, walau mayoritas negara di PBB mungkin gak setuju sama tindakan Israel, tapi ya selama Amerika veto, ya nggak bisa jalan. Ini sebenarnya bukan cuma Amerika doang sih. Kadang ya Rusia atau Cina juga veto resolusi yang mereka sebenarnya nggak suka. Sistem veto ini tuh memang kontroversial gitu. Tapi ya begitulah realitas politik internasional. Belum lagi Israel tuh punya strategi lobbying yang ya cukup bagus lah ya. Mereka punya jaringan diplomasi yang kuat katanya. Media campaign yang efektif dan yang paling penting itu dukungan penuh dari superpower nomor 1 dunia. Siapa? Amerika. PBB juga cuma bisa bikin resolusi yang sifatnya tuh rekomendasi. Mereka nggak punya tentara dunia yang bisa enforce keputusan mereka. Jadi ya cuma bisa protes, kecam, dan minta tolong sama negara-negara besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Kalian pasti udah denger kan tentang serangan-serangan Israel ke Suriah belakangan ini? Jadi ceritanya tuh gini. Sejak Desember 2024 sampai dengan sekarang, Israel udah melakukan ratusan serangan udara ke Suriah. Bayangin, rata-rata satu serangan tuh setiap 3-4 hari. Terus yang terbaru kemarin-kemarin tuh Israel nyerang Damaskus, ibu kota Suriah, yang menewaskan 3 orang dan melukai 34 orang lainnya. Israel sih bilangnya mereka ngelakuin ini tuh cuma untuk ngelindungi minoritas Druze di Suriah yang sekarang kebetulan lagi konflik sama pemerintah. Tapi banyak yang skeptis sih, apakah ini sebenarnya cuma alasan atau ada agenda yang lebih besar. Yang menarik, sekarang bahkan pemerintah Trump yang notabene pro-Israel mulai minta Israel untuk stand down, alias berhenti menyerang. Ya, menurut laporan pemerintah AS, udah minta tuh sebenarnya Israel untuk buka dialog langsung sama Damaskus. Tapi bebalnya Israel tuh tetap melanjutkan serangannya. Mereka bahkan bangun 9 pos militer di wilayah yang mereka duduki di Suriah, termasuk 2 pos di Gunung Hermon. Dan berdasarkan laporan, Israel tuh berencana memperpanjang okupasi di wilayah Suriah sepanjang 2025. Pokoknya gak mau berakhir sampai di sini katanya gitu. Itu menunjukkan betapa percaya dirinya Israel dalam bertindak, bahkan kadang tanpa persetujuan penuh dari Amerika. Mereka tahu at the end of the day, Amerika akan tetap backup negara mereka. Nah, jadi gimana sih sebenarnya dinamika ini? Ya, dari perspektif Amerika, Israel adalah investasi strategis yang menguntungkan lah jelas. Mereka dapat intel berkualitas, partner teknologi militer, dan proxy yang reliable di region yang ya notabene Timur Tengah gitu kan. Dari perspektif Israel, dukungan Amerika tuh sebenarnya jangka panjang gitu yang sangat vital bagi negaranya. Tanpa backing Amerika, ya akan sulit buat Israel buat survive di lingkungan yang mayoritas ya Muslim dan orang-orang yang pandai perang gitu kan. Tapi ini sebenarnya menciptakan moral hazard. Dengan jaminan backing Amerika, Israel tuh kadang bertindak lebih agresif karena tahu ada safety net nantinya gitu kan, ada penyelamat saya, ada Dewi Fortuna nanti gitu kan. Nah, sebenarnya ada nggak sih dampak ke stabilitas regional gitu? Ya, kompleks banget deh sebenarnya kalau ngomongin itu. Di satu sisi, Israel bisa jadi deteren buat negara-negara yang mau stabilitas ulang gitu kan. Di sisi lain, aksi-aksi Israel juga sering ya provokasi gitu, yang bikin situasi tuh makin memanas. Nah, tapi yang pasti, ini tuh bukan cuma soal Israel versus negara Arab. Ini tuh soal geopolitik yang melibatkan banyak aktor. Amerika, Rusia, Iran, Arab Saudi, dan lain-lain. Ya, agenda dan interest lah ya ke depannya.
kemungkinan besar pola ini tuh akan terus berlanjut ya selama Amerika masih jadi hegemoni dunia dan Israel masih jadi partner strategis buat Amerika. PBB akan tetap tidak punya power dan ya sangat sulit untuk menghadapi krisis-krisis kemanusiaan seperti ini. Nah, oke guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang Israel, Amerika, dan kenapa PBB tuh kayak gak punya suara banget buat Israel gitu kan. Ini topik yang sebenarnya memang kompleks dan gak ada jawaban yang hitam putih. Yang penting kita sebagai audiens dan sebagai pembaca dan sebagai pendengar itu harus bisa critical thinking, harus bisa berpikir kritis, cari informasi dari berbagai sumber dan jangan cuma terima satu sisi, satu versi gitu kan. Terus geopolitik itu rumit, dari setiap negara punya interest, punya kepentingan masing-masing. Kalau kalian punya pendapat atau pertanyaan, drop di komen guys. Jangan lupa nonton video selanjutnya, gue akan bahas apa lagi, kolom komentar jawabannya. Terima kasih, gue Nova Putra pamit.